Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggenapi karya penyelamatanmu. Kami mohon anugerahkanlah Roh-Mu kepada kami, agar kami dapat menerima pengajaran Putramu yang akan menuntun kami sampai kepadamu. Semoga sabdamu yang kami dengarkan hari ini membuka hati dan pikiran kami untuk lebih mendekatkan diri kami kepadamu dan melaksanakan apa yang Engkau kehendaki dalam diri kami masing-masing. Engkau kami puji, kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari raya Kristus Raja ini, bacaan-bacaan suci memberikan dasar bagi kita bahwa Yesus Tuhan kita adalah Kristus, Raja semesta alam. Yesus adalah Raja yang gelarnya berasal dari Allah. Kerajaannya hadir di antara jemaatnya, mulai sekarang hingga akhir zaman. Mereka yang telah diselamatkan diperkenankan untuk ikut serta dalam perjamuan keselamatannya. Nubuat Daniel yang telah kita dengar diperdengarkan kepada para pembaca bahwa kerajaan yang berkuasa pada zaman Daniel akan berlalu dan diganti dengan kerajaan kekal Tuhan. Anak manusia akan menjadi raja di akhir zaman. Orang-orang kudus dan yang telah menderita karena iman akan mengelilinginya. Orang kudus adalah mereka yang suci. Pertama, karena di dalam hubungan mereka dengan Allah yang kudus, mereka dikuduskan oleh kehadirannya yang kudus. Dan kedua, karena mereka telah memisahkan diri dari dosa dan dunia yang cemar, serta mengabdikan diri untuk melayani dan menyembah Allah. Mereka yang telah diselamatkan diperkenankan untuk ikut serta dalam perjamuan keselamatannya. Daniel dalam penglihatan pada waktu malam melukiskan bahwa segala bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kitab Wahyu menegaskan kembali nubuat Nabi Daniel. Kristus Raja melepaskan umatnya dari belenggu dosa. Kerajaannya akan hadir di antara jemaatnya mulai sekarang ini
dan akan mencapai puncak kepenuhannya pada hari kiamat. Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, mengenai sifat sesungguhnya kerajaan Kristus dan maksud penebusannya, 3 hal perlu diperhatikan dalam perikop Injil Yohanes. 1. Kerajaan Kristus bukan dari dunia ini. Kerajaan tersebut tidak berasal dari dunia ini, dan juga tidak berusaha untuk mengambil alih sistem dunia ini. Yesus tidak datang untuk mendirikan suatu pemerintahan teokratis yang politis religius atau bercita-cita untuk menjadi penguasa dunia. Yesus menyatakan bahwa seandainya itu yang dimaksudkan olehnya, maka hamba-hambanya akan melawan. Karena memang kerajaannya tidak demikian sifatnya. Mereka tidak mengangkat senjata untuk memberikan peluang bagi Yesus untuk memajukan maksudnya di dunia. Mereka tidak bersekutu dengan partai politik atau golongan sosial atau organisasi sekular untuk mendirikan kerajaan Allah. Hamba-hambanya menolak untuk mengubah salib menjadi usaha yang sombong untuk memerintah masyarakat. Daripada menggunakan senjata duniawi, para pengikut Yesus dipersenjatai hanya dengan perlengkapan perang rohani. Hal ini tidak berarti bahwa para murid Yesus acuh tak acuh saja terhadap tuntutan Allah mengenai pemerintahan yang adil, keadilan, kedamaian, atau pembatasan pelanggaran hukum. Orang Kristen harus mengumandangkan pesan nubuat kepada pemerintah mengenai tanggung jawab moralnya kepada Allah. Kedua, yang merupakan kerajaan Kristus. Kerajaan Kristus yaitu kerajaan Allah, meliputi kepemimpinan, ketuhanan, kuasa, dan kegiatan rohani Kristus di dalam kehidupan semua orang yang menerima Dia dan menaati firman kebenarannya. Kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah melawan kekuatan-kekuatan iblis dengan perlengkapan rohani. Peranan gereja ialah sebagai hamba Yesus Kristus dan bukan penguasa dunia dewasa ini. Kekuatannya bukanlah kuasa duniawi, melainkan salib, penderitaan, dan penolakannya oleh dunia merupakan kemuliaannya. Hanya dengan menyangkal kuasa dunia, gereja Perjanjian Baru menemukan kuasa Allah. Gereja dewasa ini berhadapan dengan pilihan yang sama. Hanya dengan kehilangan nyawanya di dunia ini, gereja akan menemukan dirinya di dalam Allah. Ya Tuhan, Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidupku. Terangilah jalanku, tuntunlah langkahku dalam kebenaran-Mu. Sertailah hidupku, agar aku tidak pernah menjauh dari-Mu. Kami mohon, bimbinglah kami dalam ziarah hidup kami ini menuju kerajaan-Mu yang abadi. Rajailah hati
dan hidup kami sepanjang segala masa. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.